mungkin hukum ini kan yang dicari setelah divonis itu ada manfaatnya ya, mendapatkan kemanfaatan. Akan tetapi hukum atau vonis tersebut ya yang sudah berjalan terus dibicarakan sama masyarakat luas, bahkan ini yang membicarakan bukan masyarakat luas kayak kasus Jessica Kumala Wongso ya. Ini yang membicarakan ini dunia juga ikut menyorot teman-teman ya. Masa iya kalau nggak ada kejanggalan orang-orang, masyarakat, netizen, masyarakat luas masih membicarakan? Tidak mungkin. Masyarakat itu tidak bodoh sebodoh itu gitu, tidak ya. Masyarakat tentunya, netizen membicarakan dan masih menyuarakan, tentunya itu ada sebuah hal-hal yang janggal, tentunya seperti itu. Kalau ini tidak ada yang janggal atau tidak ada yang kira-kira hal-hal yang mungkin ya ditemukan sama Bang Resmond Sianipar, itu menemukan sebuah bukti-bukti atau sebuah rekayasa yang mungkin waktu di persidangan itu mungkin Bang Resmond Sianipar belum menemukan semua, dan akhirnya setelah kasus ini selesai atau Jessica divonis, Bang Resmond Sianipar terus mempelajari atau mungkin ada kecurigaan Bang Resmond Sianipar dan dipelajari terus, diteliti terus sama Bang Resmond Sianipar, dan akhirnya ketemu apa sih penyebabnya Jessica Kumala Wongso ini sehingga jadi polemik, jadi pembicaraan terus-menerus. Nah, itu salutnya Bang Resmond Sianipar tidak berhenti dari tahun 2016 hingga detik ini masih mengulik terus ya. Jangan sampai ya satu contoh ini misalkan benar terjadi ada dugaan rekayasa ini benar ya, satu orang Jessica Kumala Wongso ini benar, nanti akan dipakai menjadi sebuah kebiasaan ya para oknum-oknum nanti ya, demi ya karir, demi jabatan ya, demi kedudukan, demi pangkat, demi apa, digunakan hal-hal tersebut ya. Jadi keadilan ya yang seharusnya kita dapat, akan tetapi yang mendapatkan sesuatu itu adalah oknum-oknum. Ini yang bahaya teman-teman ya. Jika ada hal-hal yang menurut kita janggal atau ganjil atau keganjilan menurut kita, kita tetap suarakan, tetap kita ya koreksi ya, kita tetap kritik ya, agar semakin lebih baik hukum dan keadilan atau peradilan di negeri ini, agar oknum-oknum tidak menginjak-injak hukum atau peradilan di negeri ini dan tidak menyalahgunakannya teman-teman ya. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Kompas Informasi. Buat teman-teman sebangsa dan setanah air ya, dari Sabang sampai Merauke, dimanapun kalian berada, saya doakan mudah-mudahan kalian semua sehat semuanya ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan teman-teman, pada kesempatan kali ini tentunya kita tetap akan menyuarakan sebuah keadilan atau menyuarakan tentang keadilan ya teman-teman ya. Jadi jangan ada lelah-lelahnya jikalau kita masih bisa bernafas dan masih bisa berbicara ya tentunya ya. Itu, dan kita dikasih sehat, tentunya kita tetap akan menyuarakan kebenaran atau keadilan ya teman-teman ya. Karena sebuah keadilan ini ya, jikalau kita tidak suarakan ya, keadilan yang sudah direkayasa atau sudah dimanipulasi, jikalau kita diamkan, ini akan merajalela dan nanti akan menjadi suatu kebiasaan ya teman-teman ya. Dan kebetulan teman-teman saya mungkin kemarin ya nggak membuat konten tentang menyuarakan atau tentang suara-suara saya, hati saya untuk menyuarakan tentang keadilan ini, karena kemarin satu ada kesibukan dan saya kurang enak badan ya teman-teman. Mohon maaf ya jikalau menunggu konten tentang suara-suara kalian semua, suara saya juga ya, yang harus kita perjuangkan, yang kita harus suarakan, tapi saya kemarin belum bisa menyuarakan ya. Berhubung saya kemarin itu lihat di komentar-komentar video saya, ini sangat banyak sekali komentar-komentar ya, setiap saya upload video, komentar yang mendukung Jessica Kumala Wongso hampir 100% ya, itu pendukungnya Jessica Kumala Wongso, dan mereka menuntut tentang keadilan. Itu adalah suara rakyat. Jadi komentar-komentar yang ada di video saya itu adalah suara rakyat, suara netizen, semua masyarakat itu bersuara di situ ya, bersuara di komentar-komentar itu gitu ya, sama saja sudah ikut berpartisipasi. Nah, gini teman-teman, biar ya algoritma YouTube ini tentang kasus Jessica Kumala Wongso kita bicarakan, dan biar algoritma YouTube tentang kasus Jessica Kumala Wongso ini tidak padam, tidak tenggelam, tidak surut ya, tidak mati gitu ya, kita tetap bicarakan teman-teman ya. Karena apa salahnya jikalau kita mendengar atau kita mengetahui atau kita melihat misalnya gitu tentang tidak ada keadilan atau keadilan ini ya tidak didapatkan oleh seseorang yang harusnya orang itu mendapatkan keadilan tetapi tidak mendapatkan keadilan. Tentunya kita wajib menyuarakan teman-teman ya. Jangan sampai terus kita tahu, kita dengar ya ada seseorang yang menjadi sebuah korban atau dikriminalisasi oleh oknum gitu ya, terus kita ini diam, biarkan saja itu siapa.
Jangan biarkan saja teman-teman, jangan bilang itu siapa. Nanti jika ini dibiarkan dan menjadi kebiasaan, kita tidak tahu siapa yang akan menjadi korban-korban berikutnya. Apakah keluarga kalian, keluarga saya, keluarga kita, atau generasi-generasi kita gitu ya. Jadi biar hukum di negeri ini atau keadilan di negeri ini tetap tegak dan tetap lurus ya. Semua masyarakat, elemen masyarakat mendapatkan rasa keadilan yang sebenar-benarnya ya, dapat kemanfaatan keadilan tersebut gitu ya teman-teman ya. Nah, kenapa kita harus suarakan dan kenapa keadilan itu harus menemukan sebuah kemanfaatan? Gini teman-teman, jika seseorang sudah diputus atau divonis ya, misalkan divonis 1 tahun katakanlah, agar dapat manfaatnya, kemanfaatannya itu apa sih teman-teman? Setelah divonis ada manfaatnya, orang itu divonis dengan sesuai sama hukum yang berlaku, sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan barang bukti, sesuai dengan perbuatan gitu ya. Manfaatnya orang yang divonis tersebut, misalkan 1 tahun katakanlah, orang itu agar ada efek jera, tidak melakukan hal-hal yang pernah dilakukan, hal pidana yang pernah ia lakukan. Makanya dikasih kemanfaatan, kamu saya vonis 1 tahun agar kamu tidak melakukan perbuatan yang sama. Itu memanfaatkan, dan kemanfaatan tersebut dinikmati sama keluarga ya dengan kepuasan. Oh iya, dia berbuat seperti itu, dia pantas, keluarganya gitu ya, dia pantas mendapatkan hukuman 1 tahun, biarlah lega keluarga gitu ya teman-teman ya, karena sudah dapat apa ya, ibaratnya teguran, dapat ibaratnya sebuah pelajaran gitu ya, di penjara ya, dimasukkan ke penjara agar orang tersebut yang melakukan tindak pidana ada manfaatnya buat orang-orang. Jadi ada kemanfaatannya ya teman-teman ya, bermanfaat buat orang-orang, buat keluarga. Nanti setelah keluar dari penjara, ia akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Itu manfaatnya ya teman-teman. Nah ini lain lagi jika keluarga misalnya ya, kita ini punya saudara atau anak atau siapa misalkan divonis sama majelis hakim 5 bulan atau 6 bulan, jangan setahun misalnya, akan tetapi orang itu tidak bersalah gitu ya, tidak ada manfaatnya teman-teman, bahkan itu akan menjadi sebuah gejolak atau polemik gitu ya, karena tidak sesuai dengan bukti-bukti yang ada vonisnya tersebut. Bahkan hal tersebut direkayasa atau dimanipulasi, atau vonis tersebut karena seseorang yang menginginkan seseorang ini masuk penjara agar saya ini ya dapat prestasi atau jabatan. Itu yang bahaya teman-teman ya. Nah tadi yang seperti saya katakan, jika seseorang menemukan sebuah kemanfaatan ya, divonis 1 tahun dan biar ada efek jera dan bermanfaat buat keluarga, buat masyarakat, buat bangsa ini, ada manfaatnya. Namanya manusia teman-teman ya, kita berbuat salah gitu ya, bisa saja ya setelah seorang itu ya mendapatkan ya sebuah teguran ya, dimasukkan ke penjara, siapa tahu orang tersebut bisa jadi lebih baik, kan seperti itu ya teman-teman. Akan tetapi di penjara dengan barang bukti yang benar-benar ada, itulah seseorang berbuat gitu ya. Jadi tidak menabrak undang-undang, tidak melanggar hukum gitu ya. Seseorang itu, seseorang tersebut ya divonis di penjara ya, akan tetapi itu sudah sesuai dengan prosedur dan dengan undang-undang yang benar-benar berlaku. Contohnya misalnya ya, orang tersebut melakukan tindak pidana dan dilengkapi dengan barang bukti yang cukup dan sangat-sangat cukup meyakinkan, divonis, dan semua dapat manfaatnya. Kayak keluarga juga itu melihat, oh iya itu benar, memang melakukan dan ada barang bukti yang benar-benar nyata. Lega, tidak akan jadi polemik dan tidak akan jadi perdebatan ya, tidak akan menjadi pembicaraan terus-menerus ya, polemik jadinya. Kita bayangkan lagi ya, jika vonis atau seseorang yang ibaratnya divonis beberapa tahun, dan mungkin hukum ini kan yang dicari setelah divonis itu ada manfaatnya ya, mendapatkan kemanfaatan. Akan tetapi hukum atau vonis tersebut ya yang sudah berjalan terus dibicarakan sama masyarakat luas. Bahkan ini yang membicarakan bukan masyarakat luas kayak kasus Jessica Kumala Wongso ya. Ini yang membicarakan ini dunia juga ikut menyorot teman-teman ya. Ini manfaatnya di mana teman-teman ya? Manfaatnya di mana? Ini belum menemukan sebuah kemanfaatan, berarti kan gitu ya teman-teman ya. Karena masih dibicarakan, jadi polemik terus dan jadi bahan pembicaraan. Bahkan beberapa elemen masyarakat masih banyak berkomentar menuntut, ayo cepat penjarakan, ayo adili orang-orang yang merekayasa kasus tersebut.
Ini contohnya kasus Jessica Kumala Wongso kan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kasus Jessica Kumala Wongso ini hingga detik ini tetap masih aja ada orang yang membicarakan gitu ya. Jikalau kita posting atau kita membuat sebuah konten tentang kasus Jessica Kumala Wongso, masih ada banyak orang yang antusias tentang kasus Jessica Kumala Wongso. Gitu. Masih ada yang komentar-komentar dan komentarnya itu yang mengenai tentang sebuah dugaan-dugaan rekayasa tersebut gitu ya. Nah, dan ini yang menjadi saya tetap masih semangat untuk menyuarakan gitu ya, karena memang belum mendapatkan jawaban hingga detik ini apa statement dan apa suara apa yang selalu digembar-gemborkan oleh Bang Resmond Sianipar hingga saat ini pun belum mendapatkan sebuah jawaban. Makanya saya masih menyuarakan dan masih tetap apa ya, tetap menyemangati Bang Resmond Sianipar ya, karena semangat beliau memperjuangkan Jessica Kumala Wongso atau memperjuangkan tentang hak atau keadilan buat Jessica Kumala Wongso ini ya. Ini kan menurut beliau ada sebuah rekayasa, ada dugaan rekayasa yang tahu kebenarannya atau tidak itu hanya Bang Resmond Sianipar. Dan kenapa saya tetap ikut menyuarakan? Karena saya tahu dari awal persidangan dulu tahun 2016 hingga detik ini juga, ini saya melihat juga ya, bukan kata orang-orang atau kata siapa. Kalau dilihat dari persidangannya dan dari ya rentetan atau persidangan dari awal sampai yang dibicarakan detik ini, masa iya kalau nggak ada kejanggalan, orang-orang, masyarakat, netizen, masyarakat luas masih membicarakan? Tidak mungkin. Masyarakat itu tidak bodoh sebodoh itu gitu, tidak ya. Masyarakat tentunya, netizen membicarakan dan masih menyuarakan tentunya itu ada sebuah hal-hal yang janggal, tentunya seperti itu. Kayak Bang Resmond Sianipar juga masih mengungkap, masih membicarakan, bahkan bongkar-bongkaran beberapa oknum atau beberapa petinggi-petinggi di negeri ini, ada yang dari polisi juga itu disebut-sebut. Saya berpikir orang bodoh, orang konyol pun tidak mungkin menyebut-nyebut petinggi-petinggi, bahkan Pak Kapolri, bahkan siapa lagi, ada beberapa perwira polisi juga disebut-sebut. Kalau ini tidak ada yang janggal atau tidak ada yang kira-kira hal-hal yang mungkin ya ditemukan sama Bang Resmond Sianipar, itu menemukan sebuah bukti-bukti atau sebuah rekayasa yang mungkin waktu di persidangan itu mungkin Bang Resmond Sianipar belum menemukan semua. Dan akhirnya setelah kasus ini selesai atau Jessica divonis, Bang Resmond Sianipar terus mempelajari atau mungkin ada kecurigaan Bang Resmond Sianipar, dan dipelajari terus, diteliti terus sama Bang Resmond Sianipar, dan akhirnya ketemu apa sih penyebabnya Jessica Kumala Wongso ini sehingga jadi polemik, jadi pembicaraan terus-menerus. Nah, itu salutnya Bang Resmond Sianipar tidak berhenti dari tahun 2016 hingga detik ini masih mengulik terus ya. Masih mengulik terus itu. Masih terus semuanya didalami ya tentang kasus Jessica Kumala Wongso ini. Dan tentunya kenapa Bang Resmond Sianipar itu berani mengatakan, menyatakan atau membuat sebuah pernyataan-pernyataan yang menurut saya ini adalah orang yang konyol kalau tidak punya bukti-bukti atau tidak punya senjata, itu tidak mungkin banget gitu ya teman-teman ya. Dan hal-hal yang seperti ini tentunya memang kita tetap harus menyuarakan ya teman-teman, karena kita ini sebagai anak bangsa yang mungkin kita ini juga tidak tahu generasi-generasi kita itu nasibnya akan seperti apa. Jangan sampai ya satu contoh ini, misalkan benar terjadi ada dugaan rekayasa ini benar, ya satu orang Jessica Kumala Wongso ini benar, nanti akan dipakai menjadi sebuah kebiasaan ya para oknum-oknum nanti ya, demi ya karir, demi jabatan ya, demi kedudukan, demi pangkat, demi apa, digunakan hal-hal tersebut ya. Jadi keadilan ya yang seharusnya kita dapat, akan tetapi yang mendapatkan sesuatu itu adalah oknum-oknum. Ini yang bahaya teman-teman ya. Jadi seseorang yang akan mencari keadilan akhirnya tidak bisa mendapatkan sebuah keadilan, akan tetapi oknum-oknum yang akan mendapatkan kenyamanan. Itu yang paling bahaya seperti itu. Ya makanya hal seperti ini kita wajib bicarakan. Kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat Indonesia, kita tetap wajib membicarakan, tetap wajib memperjuangkan ya. Jangan hanya kita berpikir, biarin ini Jessica Kumala Wongso ini, orang lain ini bukan saudara saya ini. Jangan, ini semua anak bangsa dan ini demi kemajuan ya negeri ini dan demi perbaikan atau demi memperbaiki keadilan-keadilan di negeri ini ya teman-teman ya. Karena apa teman-teman ya? Masa depan kita ya, keadilan ini adalah masa depan kita semuanya, masa depan semuanya. Ya, kita bangun dan kita kritisi dan kita tetap ya
Jika ada hal-hal yang menurut kita janggal atau ganjil atau keganjilan menurut kita, kita tetap suarakan, tetap kita ya koreksi ya, kita tetap kritik ya, agar semakin lebih baik hukum dan keadilan atau peradilan di negeri ini, agar oknum-oknum tidak menginjak-injak hukum atau peradilan di negeri ini dan tidak menyalahgunakannya, teman-teman ya. Kasihan orang yang sudah dihukum, akan tetapi ternyata hukuman tersebut ya, karena dari hal-hal yang salah, dari barang bukti yang salah, dari barang bukti yang diduga direkayasa, ini bahaya sekali ya teman-teman. Kasihan orang yang menjadi korban. Oke teman-teman, jadi ya mungkin sampai di sini dulu video saya, dan saya akan tetap selalu membahas atau membicarakan kasus Jessica Kumala Wongso ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.